Bab 121. Biarkan aku menjagamu. Nicholas Lu sendiri juga tidak jelas. Bagi Jennifer Wen, perasaannya sangat rumit. Dia memang peduli padanya, tapi bagaimanapun, masih ada sesuatu di antara mereka. Anak itu, dia tidak tahu bagaimana menerimanya. Saat ini, dia masih bisa berpura-pura bahwa itu tidak ada, tetapi di masa depan. Nicholas Lu adalah orang yang sangat posesif, memiliki kebiasaan kebersihan yang kuat tentang barang-barangnya sendiri, dan dia tidak akan menginginkannya lagi setelah disentuh oleh orang lain. Dan Jennifer Wen. Melihat Nicholas Lu ragu-ragu, Johan Bai lebih berani, mungkin kamu hanya suka sesaat. Perasaan terkadang membuat orang bingung. Nicholas Lu menatapnya dengan dingin. Johan Bai menyentuh hidungnya dengan canggung. Kalau begitu, apakah kamu menyukainya atau tidak? Jika kamu menyukainya, aku akan memberitahu Shirley untuk memberitahunya agar tidak mengharapkan kamu lagi. Johan Bai merasa jika Shirley Mu bertahan dengan sangat obsesif, dan jika pada akhirnya dia dan Nicholas Lu tidak bisa bersama, akan mudah terjadi masalah. Tidak peduli apa yang terjadi pada Jennifer Wen dan aku, Shirley, setelah kami putus, kami hanya berteman. Kamu melakukan ini, dan ini pelanggaran pertama, dan aku tidak perlu menuntut, tetapi aku tidak ingin ini terulang lagi. Setelah berbicara, Nicholas Lu pergi dari sini, terlepas dari permintaan Johan Bai. Pertanyaannya barusan membuatnya terjerat dalam sekejap. Terhadap Jennifer Wen, apakah dia hanya suka sesaat, hanya karena wanita di sekitarnya yang baru-baru ini hanya dia, atau dia benar-benar menyukainya? Kali ini, Davin menelponnya dan mengatakan bahwa ingin mengobrol dengannya. Nicholas Lu sejenak berpikir, Davin adalah pria yang kaya akan pengalaman cinta, dan dia memiliki pemahaman khusus tentang hubungan antara pria dan wanita. Mungkin bisa bertanya padanya, jadi dia setuju. Jennifer Wen pulang ke rumah dengan marah dan merasa lebih tertekan saat melihat Nicholas Lu memberikan tempat tinggal untuknya. Nicholas Lu yang terkutuk, memaksanya untuk pindah ke sini, seperti memberikan dia sedekah yang jarang terjadi. Sambil berpikir, Jennifer Wen mulai mengemasi barang-barang. Untungnya, kamar sebelumnya masih dia lanjut sewa, bahkan jika Nicholas Lu mengantarnya keluar dari sini, dia tidak akan berakhir di jalan. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen berani mulai maka harus dikerjakan sampai akhir, langsung mengemasi barang bawaannya yang menyedihkan, dan naik taksi kembali ke kamar tidur kecilnya. Dia juga punya harga diri, dan pantang menyerah. Tidak perlu berhutang budi pada Nicholas Lu untuk menghemat uang sewa, dan harus terlihat lebih rendah darinya. Menahan marah di dalam taksi, ponsel Jennifer Wen berdering lagi. Itu adalah panggilan dari Galvin He. Saat ini, saat menyiapkan proyek pengembangan bisnis luar negeri untuk perusahaan di luar negeri, ia juga mengutus orang untuk mencari keberadaan ibu Jennifer Wen. Namun sayangnya, perlindungan privasi pasien di panti jompo asing terlalu ketat, bahkan jika sebagian besar kontak telah disebarkan, efeknya masih kecil. Cara terbaik bagi Jennifer Wen untuk menyelidiki sebagai putrinya, tetapi dia masih hamil dan tidak cocok untuk jenis pekerjaan yang ada, jadi hanya bisa ditunda. Begitu, terima kasih, Galvin. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Jennifer Wen sedikit kecewa, tapi lebih berterima kasih kepada Galvin He. Terakhir kali dia berada di rumah sakit, dia hampir dipukuli oleh orang-orang yang dibawa oleh Nicholas Lu, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk menemukan keberadaan ibunya, dan dia tidak bisa bertanya lebih lanjut. Jennifer Wen, jangan khawatir, kamu jangan mengkhawatirkan hal semacam ini. Galvin dia merasa malu dengan Jennifer Wen. Bagaimanapun, semua yang dilaluinya saat ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari keputusan pada waktu itu, oleh karena itu, dia ingin bekerja keras untuk memenuhi permintaannya. Hanya saja dia sepertinya masih belum cukup kuat sekarang, setidaknya, dia tidak dapat memenuhi harapannya dengan sempurna, memikirkannya, Galvin dia agak kecewa. Aku tahu, maaf merepotkanmu. Jennifer Wen memaksakan senyum, berpura-pura santai di telepon. Namun dalam hati, merasa semakin tidak tenang. Belakangan ini, keluarga Wen sangat tenang dan tidak pernah berani mengganggunya, tetapi bagaimanapun, itu karena wajah Nicholas Lu. Mereka takut dia akan meminta Nicholas Lu untuk membalaskan dendam kepada keluarga Wen, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Namun, jika Nicholas Lu dan Shirley Mu kembali bersama, sejauh mana mereka terkenal, berita itu pasti akan segera dirilis. Kemudian, dia tidak akan memiliki sesuatu lagi untuk mengancam keluarga Wen. Kalau begitu, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan makhluk berhati serigala itu pada ibu? Jennifer Wen meremas jari-jarinya dan melihat ke kursi di depannya, penuh amarah dan keengganan.
Galvin He menghiburnya beberapa patah kata lagi, dan kemudian dengan hati-hati bertanya tentang ayah anak itu. Di rumah sakit saat itu, dia hanya tahu bahwa Jennifer Wen sedang mengandung anak, tapi dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Apakah Jennifer Wen memiliki seseorang yang ia sukai? Siapa ayah anak itu? Apakah pria di ruangan hari itu? Jika demikian, mengapa dia mempertahankan anak yang tidak diketahui asalnya ini, jika bukan? Apakah dia sudah menemukan pria yang dia cintai? Jennifer Wen merasa topik ini sangat sulit untuk diceritakan. Asal-usul anak ini adalah kesalahan besar. Meskipun sekarang dia tahu bahwa ayah anak tersebut adalah Nicholas Lu, dia tidak bisa mengatakannya sama sekali, jadi dia hanya bisa menyimpan hasilnya sendiri. Maaf, ini rahasiaku. Jennifer Wen hanya bisa menjawab seperti ini, masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, seorang pria mungkin tidak dapat menerima kehamilan pertama yang belum menikah, dan dia masih tidak mengatakan siapa ayah dari anak itu. Tidak apa-apa. Walaupun Galvin merasa sedikit kecewa, kalau begitu, aku hanya menanyakan satu pertanyaan, ayah anak itu, apakah kamu menyukainya? Kamu berencana untuk bersamanya di masa depan? Jawaban atas harapan egois Galvin He adalah tidak. Setelah sekian lama bersama, dia tidak tahu apakah itu rasa bersalah jadi memberi kompensasi lebih untuk Jennifer Wen, atau apakah karena dia menyukainya. Hanya saja dia ingin muncul di sisinya setiap kali dia sedih, untuk melindungi gadis yang tertekan ini dari masalah, sehingga dia tidak lagi menderita sedikit pun. Tidak. Jennifer Wen menjawab langsung tanpa ragu. Jika pada awalnya, karena Nicholas Lu baik padanya, dia memang memiliki fantasi dan berpikir bahwa mungkin dia bisa menceritakan hal ini, tapi sekarang, ketika dia memikirkan Shirley Mu, dia pikir mereka lebih cocok bersama. Dia seharusnya tidak memiliki ilusi lagi. Nicholas Lu dapat memiliki anak yang lahir dengan Shirley Mu. Bagaimana dia bisa menginginkan bayi di perutnya? Mungkin, untuk menghindari masalah di masa depan, dia akan dipaksa untuk membunuh bayinya lagi. Mendengar apa yang dikatakan Jennifer Wen, Galvin dia mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Dia meremas telepon di tangannya dan berkata, Jennifer Wen, aku akan menjagamu dan anak dalam perutmu di masa depan. Setelah pengaturan dibuat, tidak akan lama sebelum aku dapat kembali ke negara asal dan membiarkan aku menjagamu, oke? Bab 122. Menemukan jalan keluar. Jennifer Wen tidak menjawab, dan kata-kata Galvin He membuatnya seperti mendengar ada sesuatu yang salah. Ia menyadari bahwa, sebenarnya, kebaikan Galvin He kepadanya telah melampaui kategori yang seharusnya dimiliki seorang teman. Apakah mungkin dia? Galvin, kita adalah teman baik. Bahkan jika kamu menggangguku di masa depan, aku juga bisa mengganggumu. Jennifer Wen berkata dengan halus, untuk Galvin He, dia sangat bersyukur, tapi itu sama sekali bukan cinta. Dalam situasi saat ini, dia tidak bisa berhubungan cinta dengan orang lain. Galvin dia akan menemukan wanita yang lebih baik. Galvin dia orang yang sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Jennifer Wen yang diam-diam menarik garis pembatas, hatinya sakit, tetapi pria itu tetap tersenyum dan menjawab, tentu saja, bayi di perutmu akan lahir. Aku akan menjadi seorang ayah baptis. Jennifer Wen tersenyum. Galvin dia mendengar tawa lembutnya, perasaan pahit dan nyaman di dalam hatinya. Itu saja, masalah ibumu, aku akan menyelesaikannya secepatnya. Jennifer Wen bertukar beberapa kata lagi dengan Galvin He, dan kemudian menutup telepon. Jennifer Wen mengirim barang-barang itu kembali ke rumah, dan kemudian pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Sepanjang jalan, dia sedikit linglung, memikirkan Shirley Mu dan Nicholas Lu terus-menerus. Ketika tiba di rumah sakit, Jennifer Wen hendak masuk. Saat ini, seseorang memanggilnya dari belakang, Jennifer Wen, kenapa kamu? Vino Yu melihat Jennifer Wen dari kejauhan, meskipun berbusana sangat sederhana dan tidak menyimpang sama sekali, ia menarik perhatiannya. Ada ungkapan, apa yang tidak didapat adalah yang terbaik. Apalagi setelah Jennifer Wen menolaknya beberapa kali, Vino Yu selalu memiliki sedikit keterikatan di dalam hatinya. Menurutnya, Jennifer Wen harus menjadi miliknya. Lagi pula, mereka telah bertunangan sebelumnya, dan dia pernah menyayangi dia sebelumnya, tetapi sekarang adalah tidak normal untuk mengabaikannya seperti ini. Jennifer Wen tidak memiliki wajah yang baik ketika dia melihatnya. Dia telah melihat melalui wajah asli pria ini. Terakhir kali dia datang untuk melecehkan dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya sendiri. Jenis pengecut dan munafik ini membuatnya menyebalkan. Kenapa bukan aku? Rumah sakit ini juga bukan milik keluargamu.
Jennifer Wen sama sekali tidak sopan, memegang daftar untuk memeriksa tubuhnya. Dan Vino Yu dihalangi olehnya, tetapi dia tidak putus asa atau marah. Sebaliknya, dia mendekatinya, bicaralah kepadamu, mengapa kamu membawa senjata dan tongkat, dan di mana tubuhmu tidak nyaman? Aku dapat memperkenalkan dokter kepadamu. Jennifer Wen memandangnya dengan acuh tak acuh. Mungkin Vino Yu lupa bagaimana dia diusir dari rumah sakit terakhir kali oleh Nicholas Lu, tatapan memalukan itu. Jennifer Wen juga tidak ingin memperhatikannya, dan hendak pergi. Tiba-tiba, Vino Yu meraih tangannya dan menyambar pesanan di tangannya. Jennifer Wen kaget dan ingin mendapatkannya kembali, tapi sudah selangkah terlambat. Vino Yu sekilas melihat isi di atas, cek kehamilan. Wajah pria itu sedikit berubah, ternyata Jennifer Wen hamil. Anak siapa ini? Mungkinkah milik pria hari itu? Jennifer Wen, apakah kamu hamil? Mengapa kamu begitu tidak mencintai dirimu sendiri? Vino Yu merasa barangnya sendiri sudah ternoda. Jennifer Wen belum dia sentuh, tapi dia berselingkuh dengan pria lain, bahkan punya anak. Apa hubungannya denganmu? Ini privasiku. Mohon hormati. Jennifer Wen benar-benar tidak ingin terlibat dengan Vino Yu. Melihat wajah yang tegas ini, dia tidak bisa tidak ingat bahwa dia telah dengan keras kepala berkomitmen padanya, mengejar bajingan ini dan sering memanggil dia kakak. Itu adalah sejarah kelam, dan menjijikkan untuk memikirkannya. Bagaimana bisa itu tidak ada hubungannya denganku, ketika ibumu meminta kita untuk bertunangan dan biarkan aku menjagamu dengan baik selama sisa hidupku, sekarang aku melihatmu masuk ke jurang, apakah aku harus diam saja? Vino Yu menghela napas dalam hati, dan membahas ibu Jennifer Wen. Awalnya, pertunangan dirinya dan Jennifer Wen ditangani oleh ibu Jennifer Wen. Jennifer Wen sangat menghormatinya, dia harus berhati-hati. Jennifer Wen tersipu marah ketika mendengar ini. Bagaimana orang ini bisa begitu tidak tahu malu? Ibunya memintanya untuk menikahinya karena dia bisa bahagia selama sisa hidupnya. Siapa sangka dia begitu tidak tahu malu dan berpaling dengan Cherry Wen? Lebih baik kamu tidak menyebut ibuku, kamu tidak layak. Melihat bahwa dia keras kepala, Jennifer Wen sama sekali tidak ingin mendapatkan surat periksa itu. Dalam masalah besar, dia pergi meminta dokter untuk satu lagi, berbalik dan pergi. Melihat sikapnya yang acuh tak acuh, Vino Yu tidak berdamai, dan mengejarnya, apakah kamu tidak ingin tahu di mana ibumu sekarang? Vino Yu bertunangan dengan Cherry Wen, dan dia masih tahu sedikit tentang keberadaan ibu Jennifer Wen. Langkah kaki Jennifer Wen berhenti, seolah dia tidak menyangka Vino Yu akan mengatakan itu. Pikirannya berubah dengan cepat. Bagaimanapun, Vino Yu dan Cherry Wen dulunya adalah tunangan, dan karena Cherry Wen perlu mengandalkan kekuatan keluarga Yu, dia tidak boleh berani menyembunyikan apapun darinya. Jika dapat mengetahui posisi spesifik ibu dari mulut Vino Yu, itu mungkin cara yang baik, jadi tidak perlu khawatir keluarga Wen akan melakukan sesuatu yang buruk untuk ibunya. Jennifer Wen berhenti, apakah kamu benar-benar tahu di mana ibuku? Vino Yu akhirnya bereaksi ketika dia melihatnya, tentu saja. Jennifer Wen menggigit bibirnya dengan erat, lalu, bagaimana agar kamu bisa memberitahuku? Melihat dia dilunakkan, keinginan Vino Yu untuk menaklukkan terpenuhi, tetapi dia tidak bisa memberitahu Jennifer Wen dengan begitu mudah, tentu, kamu harus memuaskanku nanti. Di dalam hati Jennifer Wen memarahi Vino Yu karena tidak tahu malu, tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi di wajahnya, lalu, bagaimana agar kamu bisa puas? Tatapan ambigu Vino Yu dengan rakus menyapu Jennifer Wen, ini harus dikatakan perlahan. Jennifer Wen merasa mual dengan tatapannya yang menjijikkan. Dia ingat hasil penyelidikan bahwa Vino Yu banyak main dengan wanita di luar, tetapi dia ingin mendapatkan apa yang dia butuhkan dan pengorbanan yang diperlukan dapat ditoleransi. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan apa-apa, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Lalu apakah kamu tahu bagaimana keluarga Wen menangani kecelakaan mobil itu? Jennifer Wen masih ingat bahwa Cherry Wen dengan penuh kemenangan berkata pada dirinya sendiri bahwa Vino Yu, orang dalam dari adegan menyalahkan, juga jelas tentang hal itu, tetapi dia tidak ingin mendahului Jennifer Wen dan membiarkan mereka melakukan itu. Jennifer Wen telah berpikir untuk membalikkan kasus, tetapi tidak dapat menemukan bukti dan tidak membuat kemajuan apapun. Sekarang dia melihat Vino Yu dan menemukan jalan keluar. Wajah Vino Yu berubah. Awalnya, dia diprovokasi oleh Cherry Wen. Dia merasa bertunangan dengan Jennifer Wen asteris itu merepotkan dan membosankan, jadi dia mengizinkan mereka untuk mengajukan semua tuntutan padanya. Memikirkannya sekarang, dia merasa sedikit bersalah pada Jennifer Wen. Bab 123. Seperti melihat seekor anjing.
Aku tahu hal-hal itu anjing wajar saja, tapi jika kamu ingin aku membantumu, setidaknya, kamu harus sedikit tulus. Vino Yu memandangi tubuh Jennifer Wen, dia masih tidak tahu seperti apa wanita di depannya. Memohonlah padaku, maka aku akan memberitahumu. Jennifer Wen memandang wajah Vino Yu, hanya merasa bahwa orang ini adalah bajingan, luar seperti orang aslinya anjing, yang dia katakan juga bukan bahasa manusia. Meskipun dia ingin memberinya tamparan dan pergi dengan cara yang keren, jika saja ini bisa mengeluarkan informasi yang berguna, maka dia hampir tidak bisa menahannya. Jika tidak berhasil, perlakukan saja seperti melihat anjing. Kalau begitu mari kita keluar dan mencari tempat untuk berbicara perlahan. Jennifer Wen bicara, ada jejak kemenangan di wajah Vino Yu. Lihat saja, tidak peduli seberapa dingin dia berpura-pura, akhirnya dia akan tetap menyerah pada kekuasaannya. Setelah Nicholas Lu meninggalkan perusahaan Johan Bai, dia pergi ke Davin. Davin mengatur papan anggur di ruang bar Asteris. Begitu dia membuka pintu, Nicholas Lu melihatnya duduk di tengah sofa dengan mengandeng wanita, merasa sangat tidak nyaman. Aturan hidup Davin adalah mencari kesempatan untuk bersenang-senang, tidak peka terhadap perasaan, dan selalu menjaga sikap bermain dunia ini. Nicholas Lu tidak dapat menerima gayanya sama sekali sebelumnya, tetapi sekarang melihatnya, tiba-tiba dia merasa bahwa itu tidak buruk, setidaknya bebas dan mudah, jadi tidak perlu terbelit dalam masalah cinta. Apa yang terjadi? Davin melihat Nicholas Lu datang, menepuk bahu kedua gadis seksi itu dan memberi isyarat agar mereka menjauh. Yang tahu, Nicholas Lu adalah pengunjung yang jarang datang, mustahil baginya untuk datang ke tempat seperti ini. Tidak apa-apa. Nicholas Lu tidak tahu harus mulai dari mana dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Kembalinya Serlimu yang tiba-tiba telah mengganggu hidupnya dan juga membuat hatinya bingung. Pikirnya setelah mengakhiri hubungan cinta tak terlupakan yang dimulai di masa mudanya, mungkin dia tidak lagi memiliki perasaan pada seorang wanita, tetapi bagaimanapun juga, dia masih punya perasaan untuk Jennifer Wen. Sekarang perasaan itu tidak ada untuk Serlimu. Apakah karena Serli sudah kembali? Davin memikirkan terakhir kali Serlimu tidak memberinya kekuatan, dan menggelengkan kepalanya, hanya merasa bahwa dia membuat masalah yang tidak masuk akal. Masalah perasaan, jika bukan mengandalkan kekuatan maka menggunakan kemampuan, banyak hal yang terlewatkan maka itu akan terlewat seumur hidup dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Baginya, aku sudah tahu bahwa kami sudah berakhir. Nicholas Lu membuka sebotol bir dan menyesapnya. Rasa pahit membuatnya mengernyit, tetapi itu membawa penyegaran yang berbeda. Kalau begitu kamu masih memiliki ekspresi ini. Ada apa, karena wanita itu? Davin dengan cepat mengerti masalahnya. Melihat Nicholas Lu, ada perasaan membenci orang lain mendapat apa yang dia mau. Terakhir kali dia membawa wanita itu ke tempatnya, Davin sudah menemukan ada yang salah di antara keduanya. Terus bersama, setelah sekian lama, masih belum ada kemajuan di antara mereka. Dia benar-benar terkesan atas kelambanan Nicholas Lu. Nicholas Lu meminum anggur itu sedikit demi sedikit, tetapi tidak ingin mengatakan apapun. Juga sulit baginya untuk mengetahui bagaimana perasaannya terhadap Jennifer Wen, mengatakan bahwa dia menyukainya, anak di dalam perutnya, dan kecelakaan mobil yang tidak dapat dia hadapi dengan tenang. Mengatakan bahwa dia tidak peduli padanya adalah kebohongan, jika dia tidak peduli, dia tidak akan pernah membiarkan wanita yang tidak ada hubungannya dengan dia untuk tinggal di sisinya. Davin dan Nicholas Lu sudah saling kenal begitu lama, dan dengan melihat dia sekarang, dia bisa menebak pikirannya. Apakah kamu ingin aku mencobanya untuk mah? Maka kamu akan tahu, bagaimana perasaan kamu tentang wanita itu? Davin menyeringai dan menyarankan. Nicholas Lu meliriknya, bagaimana caramu mencoba? Melihat tidak langsung menolak, Davin tersenyum lebih cerah, menjentikkan jarinya, memanggil wanita cantik yang baru saja duduk di pangkuannya, membisikkan beberapa kata padanya, lalu mendorongnya ke arah Nicholas Lu. Cobalah dan kamu akan tahu. Nicholas Lu dengan cepat mengerti apa yang dia maksud, jadi dia menahan dorongan di dalam hatinya dan tidak menghindarinya, dia juga tidak membiarkan wanita itu menyingkir. Wanita itu memandangi wajah tampan Nicholas Lu seperti bintang, dengan sosok yang langsing dan sempurna, serta memandangi pakaian berharga di tubuhnya, tiba-tiba ia berambisi untuk menaklukkan pria ini. Jadi dia bekerja keras duduk di samping Nicholas Lu, dan pada saat yang sama menyandarkan wajahnya dengan lembut ke dada pria itu, "Tuan, kamu benar-benar menawan." Nicholas Lu tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk mengkhawatirkannya, tetapi mengerutkan kening karena bau parfum yang kuat pada wanita ini. Hanya saja dia telah menahan perlawanan di dalam hatinya, dan dia ingin mencoba,
apakah dia satu-satunya yang memiliki keinginan untuk Jennifer Wen, atau dengan sembarang wanita juga bisa? Melihat bahwa Nicholas Lu tidak mendorong dirinya, tetapi tidak ada reaksi, wanita itu mengambil inisiatif lebih. Tapi saat berikutnya, Nicholas Lu meraih pergelangan tangannya, pergi. Wanita itu terkejut, mengangkat matanya, dan bertemu dengan mata Nicholas Lu yang murni, bahkan sangat dingin, seolah-olah dia mengatakan bahwa jika dia bergerak lagi, dia akan diperlakukan dengan kasar. Wanita itu terkejut, dan dengan cepat mundur darinya, menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada, dan tampak sedikit sedih menuju Davin. Meskipun dia bukan wanita cantik di negara ini, tetapi di tempat seperti ini, selalu saja ada yang tidak berjalan mulus, ditolak oleh Nicholas Lu seperti ini selalu sedikit merasa tidak nyaman. Untuk apa kamu begitu garang? Davin memeluk wanita itu, menepuk dengan nyaman, lalu menatap Nicholas Lu. Kenapa, kamu masih ingin mencoba? Nicholas Lu bangkit dan menepis kerutan yang tertinggal di pakaiannya karena wanita itu membungkuk. Tidak perlu. Dia telah memperjelas bahwa wanita-wanita ini sama sekali bukan yang dia inginkan, dan kedekatan mereka membuatnya kesal. Kamu bermainlah, aku akan pergi dulu. Nicholas Lu sudah jelas tentang pemikiran terdalam di hatinya kali ini, dia tidak bisa lebih jelas lagi, dia benar-benar jatuh cinta pada Jennifer Wen. Karena itu, tidak perlu membuang waktu di sini lagi, Nicholas Lu pergi meninggalkan tempat ini. Dia akan pergi mencari Jennifer Wen. Bab 124. Apa masih ada keadilan? Jennifer Wen dan Vino Yu pergi ke kedai kopi, karena dia mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terduga terjadi, jadi dia juga sengaja memilih lokasi yang sangat mencolok. Menghadapi orang-orang seperti Vino Yu, harus sangat berhati-hati. Anak di perutmu itu anak Nicholas Lu? Vino Yu memandang Jennifer Wen sambil minum susu, sangat merasa tidak senang di dalam hati. Tak disangka, wanita yang dulunya mengikuti dirinya seperti penguntit kecil ini kini memiliki benih pria lain di dalam perutnya. Wajah Jennifer Wen berubah sedikit. Meskipun itu benar, dia tidak akan pernah mengakuinya. Bukan. Dengan samar meletakkan barang-barang di tangannya. Bukan. Mata Vino Yu membelalak. Dia mengira Jennifer Wen pasti hamil saat menjadi kekasih Nicholas Lu, tapi sekarang dia mengatakan bahwa anak itu bukan anak Nicholas Lu. Mungkinkah dia juga berkencan dengan beberapa pria pada saat yang bersamaan? Bukan miliknya, jadi anak siapa itu? Jennifer Wen, berapa banyak pria yang kamu ikuti sejak kamu keluar dari penjara? Jennifer Wen menahan keinginan untuk menuangkan air mendidih di tangannya ke wajah Vino Yu. Sepertinya aku tidak perlu memberitahumu hal semacam ini. Mengapa tidak perlu? Dengan siapa kamu membuat anak, kamu masih tidak buru-buru untuk menyingkirkannya? Vino Yu memandang perut bagian bawah Jennifer Wen yang masih relatif datar dan tidak bisa melihat seorang anak di dalam, tapi itu membuatnya merasa tidak nyaman. Benar saja, akan lebih baik baginya untuk segera menyingkirkan benda ini. Jennifer Wen mencibir dalam hati, jika bukan karena membutuhkan dia, dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan idiot yang terlalu percaya diri ini. Ini anakku. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku datang kepadamu, bukan untuk mengajari aku cara menghadapinya. Kamu hanya perlu memberitahu aku tentang keluarga Wen. Seberapa banyak yang kamu ketahui dan dapatkah kamu membantuku, itu saja. Jennifer Wen tidak repot-repot menghadapinya, mengapa dia memiliki kulit yang begitu tebal untuk memintanya menjaga tubuhnya? Melihat wajahnya berubah, Vino Yu memikirkannya, sekarang yang utama adalah mendapatkannya, bagaimanapun, dia tidak ingin menikahi Jennifer Wen, hanya untuk bersenang-senang, mungkin itu mengasyikkan sekarang, jadi dia berhenti berbicara omong kosong. Apakah menurutmu keluarga Wen tidak akan memberitahuku jika aku ingin mengetahui hal-hal ini? Dulu, Vino Yu terlalu malas untuk peduli dengan segala hal tentang Jennifer Wen, dia hanya tahu sedikit. Tapi benar-benar ingin tahu, tidaklah sulit. Kamu tahu situasi Cherry Wen saat ini. Film ini populer tapi tidak menghasilkan uang sama sekali, karena terakhir kali citranya rusak, dan ditambah dibuat oleh seseorang, kini hampir kehabisan napas, setiap hari mengirimku pesan untuk balikan. Berbicara tentang ini, Vino Yu memiliki sentuhan kebanggaan di wajahnya. Mendengar ini, suasana hati Jennifer Wen yang semula muda tersinggung meningkat pesat. Mengetahui bahwa Cherry Wen tidak beruntung adalah kabar baik baginya. Lalu, selama aku mengatakan aku bersedia untuk kembali bersama, akankah dia tetap tidak memberitahuku apa yang ingin ku ketahui? Vino Yu melirik Jennifer Wen, adapun apakah aku akan bertanya, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk menggerakkanku. Jennifer Wen memandang wajah puas Vino Yu dan menahan rasa kesal, apa yang kamu inginkan?
Vino Yu meringkuk di sudut bibirnya, matanya tertuju pada bibir Jennifer Wen yang baru saja dibasahi air dan matanya menyipit. Bibir Jennifer Wen bentuknya indah, kecil, karena gerakannya barusan memiliki kilau lembab dan terlihat seperti jeli lembut di bawah sinar matahari. Cium aku akan mempertimbangkan apakah akan berjanji padamu. Jennifer Wen merinding, tetapi mata Vino Yu memberitahunya bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia akan segera pergi. Mengepalkan bibir bawahnya, Jennifer Wen memikirkan ibunya yang masih di ranjang rumah sakit menunggunya diselamatkan, dan mengepalkan tinjunya. Bukannya hanya mencium bajingan ini? Dia seperti mencium anjing, dan dia harus menyikat gigi dan berkumur dengan baik ketika dia kembali. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen berdiri, dan Vino Yu melihatnya perlahan mendekat, senyum di sudut mulutnya semakin dalam. Benar saja, Jennifer Wen bukanlah wanita suci, wanita itu bisa dikendalikan, dan dia masih tetap patuh dimanipulasi oleh dirinya. Jennifer Wen menahan rasa mual dan mencerahkan dirinya di dalam hatinya, tepat pada saat dia akan mendekati Vino Yu, tiba-tiba, kekuatan yang kuat menariknya menjauh beberapa langkah. Nicholas Lu memandang Jennifer Wen dengan ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Karena dia terlalu marah, tangannya yang mencengkeram pergelangan tangannya yang ramping tidak memiliki kendali sedikitpun. Yang besar hampir meremukkan tulangnya. Dia baru saja berpikiran jernih tentang perasaannya, dan segera mulai mencari Jennifer Wen, tetapi tidak ada yang menjawab panggilan itu. Mungkin karena pertengkaran di pagi hari, dia masih marah. Nicholas Lu langsung menemukan lokasinya saat ini. Dia tidak menyangka akan melihat adegan ini ketika dia datang. Jennifer Wen berjingkat-jingkat untuk mencium pria itu, matahari menyinari wajah mereka, dan kombinasi pria tampan dan wanita cantik sangat menggoda, namun gambaran yang ada di matanya ini, membuatnya sama sekali tidak bisa mengendalikan amarah di hati. Wanita sialan itu, setelah tidak bersamanya sebentar, dia langsung menggoda orang lain. Jennifer Wen tidak menyangka asteris Nicholas Lu akan muncul tiba-tiba. Kekuatan pria itu begitu kuat hingga air matanya hampir keluar. Vino Yu juga tidak menyangka dia secara tiba-tiba datang, mengganggu kesenangannya, dan sangat kesal. Mengapa? Apakah Tuan Lu juga ingin mengurus urusan kami yang saling cinta? Menghadapi Nicholas Lu, latar belakang Vino Yu dan penampilan keluarganya, semuanya tidak ada artinya. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah merangsangnya dengan Jennifer Wen, setidaknya tidak membuatnya merasa malu. Benarkah? Saling mencintai? Nicholas Lu bahkan tidak melihat Vino Yu, matanya berhenti pada Jennifer Wen. Dia bersumpah bahwa selama wanita ini berani mengangguk, dia pasti akan membayar harganya. Rasa sakit Jennifer Wen menyebabkan keringat dingin di dahinya, terutama, mata mengancam Nicholas Lu berhenti padanya, seolah ingin mencabik-cabiknya. Dalam hati, tiba-tiba merasa bersalah. Dia masa lalunya, dan cinta sejatinya mendatanginya, membiarkan dia menjauh darinya. Nicholas Lu tidak menjaga Shirley Mu, tetapi berlari untuk mengganggunya. Apakah ada keadilan di dunia ini? Ya, jadi apa? Aku tidak ada hubungannya denganmu. Yang ingin aku lakukan adalah milikku. Jennifer Wen muncul dengan sikap keras kepala semacam itu, dan dia baru saja selesai berbicara menentang pikiran Nicholas Lu. Mata pria itu langsung suram, dan dia meremas pergelangan tangan Jennifer Wen dengan keras dan menariknya keluar. Vino Yu yang kesenangannya diganggu, tapi dia tidak berani menyinggung Nicholas Lu, jadi dia hanya bisa bersembunyi di belakang dan menambahkan lebih banyak kecemburuan. Jennifer Wen, ingat apa yang kamu katakan. Jennifer Wen sama sekali tidak peduli dengan Vino Yu sekarang. Nicholas Lu sekarang seperti singa yang marah, dan dia adalah mangsa yang dia tatap. Dia bahkan takut dibongkar dan dimakan masuk ke perutnya, tanpa tulang yang tersisa. Bab 125. Apakah sedang berbohong padanya? Lepaskan tanganku. Jennifer Wen berjuang dan tidak bisa menahan untuk tidak memarahi Vino Yu dalam hati. Betapa pengecut, melihat Nicholas Lu bahkan tidak berani melepaskan, dia malah menambah bahan bakar kecemburuan. Nicholas Lu meliriknya dengan acuh tak acuh, tidak melihat perjuangan kecilnya sama sekali. Laki-laki itu memiliki langkah yang besar. Dia jauh lebih tinggi dari Jennifer Wen. Apalagi dengan kaki yang panjang dan beberapa langkah, Jennifer Wen hanya bisa berlari jika ingin mengejar langkahnya. Jika tidak, dia pasti akan jatuh. Melihat Nicholas Lu menarik dirinya untuk masuk ke dalam mobil, dan mengunci pintu di dalam mobil, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jennifer Wen semakin panik, tidak peduli gambar apa, dia berteriak keras, diculik. Dibunuh. Tolong. Dia berpikir, Nicholas Lu adalah selebritis kota J,
dan setiap gerakan harus sesuai dengan identitasnya. Mungkin dia berteriak dan menarik perhatian orang lain, yang akan membuatnya kesal dan membiarkannya pergi. Apakah menurutmu seseorang akan percaya aku akan menculikmu? Nicholas Lu tidak berbicara omong kosong, melangkah ke depan mobil dan membuka pintu. Jennifer Wen masih ingin berjuang, tetapi orang-orang di sekitar hanya melihat-lihat situasi di sini dan tidak berani berbicara. Melihat mobil yang dikemudikan oleh Nicholas Lu, dan kemudian melihat kota J juga memiliki nomor plat yang unik, kamu dapat melihat bahwa pria ini kaya, dan kebanyakan orang tidak mampu menyinggung perasaannya. Bagaimana dia bisa keluar membuat masalah untuk wanita asing? Jennifer Wen dimasukkan ke dalam mobil, Nicholas Lu masuk, mengunci pintu, dan kemudian perlahan-lahan melepas dasinya. Gerakan pria itu sangat lambat, setidaknya, dari gerakannya yang anggun, dia tidak tahu betapa marahnya dia sekarang. Hanya saja Jennifer Wen merasakan aroma tidak senangnya, dan kecemasan di hatinya semakin kuat. Kenapa tidak bisa menahan diri? Baru saja keluar dari perusahaan, dan langsung menggoda pria lain? Jennifer Wen, aku masih terlalu meremehkanmu. Saat pikir Jennifer Wen berinisiatif untuk mencium pria itu barusan, kenapa kemarahan Nicholas Lu tidak bisa diredam? Apa yang aku lakukan, apa hubungannya denganmu, kamu? Kemarahan langsung Nicholas Lu benar-benar tersulut. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan meremas dagu Jennifer Wen dengan kuat, membuat Jennifer Wen menyipitkan mata kesakitan. Jennifer Wen yakin bahwa noda merah akan terlihat di kulitnya. Lepaskan, sakit. Nicholas Lu menutup telinga, dan tiba-tiba mengangkat dagunya, bibirnya yang mencium rapat dengan suasana mendominasi, kasar dan agresif. Aroma hukuman yang kuat, tanpa sedikit pun rasa iba. Jennifer Wen berjuang, tapi tidak bisa melepaskan diri darinya. Dia bahkan merasa bahwa udara di dadanya dirampok karena dominasinya, wajahnya memerah, keluhan dan amarahnya di dalam hatinya meningkat bukannya berkurang. Pria ini, dia pikir siapa dirinya? Mengapa dia harus mencium jika dia ingin mencium? Di mana kualifikasi untuk menghukumnya? Jelas dia dan Shirley Mu pasangan yang cocok, apa mungkin dia tidak punya hak untuk mundur sendiri? Ketika Jennifer Wen memikirkan penampilan Shirley Mu yang merendahkan dirinya, dia menjadi kesal dan mendorong Nicholas Lu menjauh dengan paksa. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Bukannya kamu bisa dengan siapapun. Bahkan laki-laki yang menjadi kakak iparmu pun kamu bisa goda, jadi kenapa kamu berpura-pura menolak denganku? Sengaja menghindar agar aku semakin penasaran. Suara Nicholas Lu memiliki suara serak yang sensual, dan mata gelap pria itu begitu gelap saat ini, setiap kata bersinar merendahkannya. Wajah Jennifer Wen yang memerah semakin terbakar oleh kata-kata yang memalukan. Apa yang ingin aku lakukan, itu adalah kebebasanku. Kita telah lama bercerai dan kita tidak memiliki hubungan sekarang. Tidak memiliki hubungan. Mata Nicholas Lu lebih gelap, dan dia mengulurkan tangannya dan melepas t-shirt longgar Jennifer Wen. Sekarang, apakah kita memiliki hubungan? Jennifer Wen ketakutan. Ini jalan utama. Mobil Nicholas Lu diparkir di pinggir jalan. Di luar jalan yang ramai. Apakah dia ingin berada di sini? Memikirkan adegan itu, dia malu dan marah. Kamu tidak tahu malu. Nicholas Lu tidak tergerak. Jennifer Wen menggigit bibir dan memaksa dirinya untuk menenangkan diri melalui rasa sakit. Nicholas Lu, karena kamu sudah memiliki seseorang yang kamu suka, jangan lakukan hal seperti ini lagi. Apakah kamu tidak takut Shirley Mu akan cemburu ketika mengetahuinya? Mendengar itu, tangan sengit Nicholas Lu berhenti. Jennifer Wen menghela nafas lega, tetapi semburan kesedihan muncul di hatinya. Benar saja, dia masih peduli dengan wanita itu. Dia telah berjuang begitu lama, dan Nicholas Lu tidak tergerak, tetapi dia berhenti begitu nama Shirley Mu disebutkan. Nicholas Lu memandangi air yang berkilauan di matanya, amarahnya menghilang sedikit, dan tiba-tiba teringat bahwa dia datang ke sini kali ini untuk menceritakan dengan jelas tentang Shirley Mu. Hanya saja kejadian yang baru saja dilihatnya begitu berdampak sehingga dia tiba-tiba kehilangan kewarasannya secara tidak sadar, hanya ingin wanita bodoh di depannya mengerti siapa dia. Dia datang untuk mencarimu? Nicholas Lu duduk kembali di kursinya,
dan Jennifer Wen merasa suhu tubuh pria itu menjauh, lalu menarik napas berat. Ya, dia menyuruhku untuk tidak berharap banyak, jika tetap bersamamu, cepat atau lambat aku akan terluka. Kupikir itu masuk akal, jadi aku pergi. Jennifer Wen sambil berkata, buru-buru menarik pakaian berantakan di tubuhnya, kemudian dia menemukan betapa kuatnya Nicholas Lu, dan bahkan merobek kerah kausnya. Mau tidak mau, ada semacam ketakutan di sisa hidupnya. Ketika Nicholas Lu mendengar ini, wajahnya merosot, dia menyuruhmu pergi lalu kamu pergi begitu nurut, aku tidak pernah melihat kamu begitu patuh mendengarkanku. Jennifer Wen melihat bahwa Nicholas Lu sepertinya telah menghilangkan ide berbahaya itu sekarang. Dia tidak marah seperti tadi, membuat dirinya menjadi lebih berani. Dia bicara masuk akal, membuat aku mengerti, dan dia berkata dengan sangat tulus. Jika terus bersama dengan kalian, kepalaku mungkin sudah rusak. Dia hanya ingin menjalani hidupnya dalam damai. Sedangkan untuk Nicholas Lu, meskipun dia adalah ayah dari anaknya, dia bukanlah orang yang bisa dia pikirkan. Lebih baik menjauh secepat mungkin. Aku pernah bilang, dia dan aku sudah berakhir. Kelak, dia tidak akan mengganggumu lagi. Aku bisa jamin itu. Jennifer Wen tidak berbicara, menatap wajah Nicholas Lu, seolah melamun karena kata-katanya. Apakah Nicholas Lu berbohong padanya? Tetapi matanya begitu tenang dan tulus, Jennifer Wen tidak dapat melihat bahwa dia berbohong, terlebih lagi, dia tidak harus menipu dirinya sendiri. Bab 126. Pemikiran yang berani. Namun, ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Shirley Mu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Nicholas Lu akan menahannya seperti ini, apakah itu karena ketulusan atau hanya untuk merangsang wanita lain. Pikiran seperti ini menjerat Jennifer Wen, meskipun Nicholas Lu berjanji, dia tidak bisa mempercayainya. Dia berbeda dari orang-orang ini, dia tidak sebanding mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan hal-hal ini kepadaku, dan aku tidak dapat mengaturnya, bukankah begitu? Jennifer Wen kejam dan pura-pura tidak peduli. Mata Nicholas Lu tiba-tiba menjadi gelap, sangat jarang dia menjelaskan kepada seseorang, atau menjanjikan sesuatu. Tapi reaksi Jennifer Wen sangat dingin. Apakah wanita ini benar-benar tidak mempedulikannya? Melihat wajah buruk Nicholas Lu, Jennifer Wen menelan ludah, dan ada keheningan yang mencekik di udara. Keheningan ini menyebabkan Jennifer Wen dipaksa masuk ke dalam keadaan yang aneh dengan cepat. Dia lebih suka Nicholas Lu mengatakan sesuatu, atau marah, itu akan membuatnya merasa lebih tenang daripada diam ini. Anak di dalam perutmu itu miliknya? Nicholas Lu hanya bisa memikirkan jawaban seperti itu. Matanya tetap dingin pada posisi perut bagian bawah Jennifer Wen, dan garis pandang itu sangat dingin sehingga Jennifer Wen hampir menggigil. Dia melindungi perutnya secara tidak sadar, merasa bersalah dan marah di dalam hatinya. Ini anaknya, tapi Nicholas Lu berteriak sembarangan, dan bahkan tidak tahu sudah berapa banyak ayah yang dia atur untuk anak ini. Mungkin, di matanya, dia adalah pelacur, jadi dia bisa menebak dengan sangat tidak bermoral, tidak peduli dengan perasaannya sendiri. Ini urusanku, bukan urusanmu. Jennifer Wen meletakkan tangannya di pintu mobil dan menariknya 2 kali, tetapi terkunci dan tidak dapat dibuka. Dia kembali menatap Nicholas Lu dan berkata, maaf, biarkan aku pergi dari sini. Pergi? Biarkan kamu terus seperti itu dengan mantan adikmu? Apa kamu begitu tidak tahu malu? Nicholas Lu memandang Jennifer Wen dengan dingin, dan dia kehilangan kendali atas perkataannya. Wajah Jennifer Wen menjadi pucat, bahkan jika Nicholas Lu mempermalukannya lebih dari sekali, tapi kata-kata terus terang seperti itu tetap membuatnya tak tahan. Dia benar-benar berpikir bahwa apa yang baru saja dia katakan adalah jaminan untuk dirinya sendiri. Mungkin dia hanya tidak ingin kehilangan hewan peliharaan yang lucu. Jennifer Wen percaya bahwa dia tidak akan mengatakan ini kepada Shirley Mu, dia juga tidak akan melakukannya di jalan. Bermain dan menyukai, itu tidak sama. Betapapun buruknya aku, itu urusanku sendiri. Karena Tuan Lu sudah punya kekasih, perlakukan dia dengan baik, malah bukan bersama dengan seseorang yang kamu benci seperti aku. Sambil berkata begitu, Jennifer Wen mengguncang gagang pintu dengan keras, jelas tidak ingin menatap ke bawah bersama Nicholas Lu lagi. Tinju Nicholas Lu menghantam setir, dan klakson berbunyi panjang tanpa peringatan, sangat menusuk telinga. Jennifer Wen gemetar ketakutan, dan Nicholas Lu membuka pintu mobil. Jika kamu keluar dari mobil hari ini, jangan biarkan aku melihatmu lagi.
Nada bicara Nicholas Lu tak terbantahkan. Meskipun dia menegaskan bahwa dia memiliki Jennifer Wen di dalam hatinya, itu tidak berarti bahwa dia dapat menanggung keliaran wanita itu di kepalanya. Jika dia benar-benar membuka pintu dan pergi dari sini, dia tidak akan pernah membiarkannya menderita. Tangan Jennifer Wen berhenti, dan melalui pantulan kaca jendela mobil, dia bisa melihat wajah tampan Nicholas Lu tertutup awan. Pria sombong seperti dia selalu memegang teguh omongannya. Kalau dipikir-pikir, jika dia pergi, maka mereka tidak akan pernah memiliki hubungan lagi. Tiba-tiba ada ledakan depresi dan rasa sakit yang tidak biasa di dalam hatinya. Jennifer Wen menarik napas panjang dan dalam. Sakit yang lama lebih baik daripada yang pendek. Daripada tenggelam ke dalam lumpur Nicholas Lu, dia memilih untuk pergi. Tangan, buka pintu mobil. Jennifer Wen berpura-pura bebas dan santai dan terus berjalan. Sebelumnya, terima kasih atas perhatianmu, kita tidak akan melakukan apapun di masa depan. Setelah menahan rasa sakit di hatinya, Jennifer Wen pergi setelah berbicara dengan tenang. Nicholas Lu memandang punggungnya, dia tidak melihat ke belakang dan pergi. Bagaimanapun, dia tidak bisa menekan api jahat di dalam hatinya. Dia menginjak pedal gas dengan keras, dan mobil itu melesat keluar seperti anak panah dari tali. Wanita sialan. Ketika Jennifer Wen melihat mobil sport yang angkuh itu melaju dengan cepat, suasana hati yang tadinya tegang menjadi lega. Namun, kemudahan di pikirannya tidak datang. Sebaliknya, dia merasa seperti bola kapas di dalam hatinya, yang sangat sesak. Ternyata dia tidak acuh tak acuh seperti yang dia kira. Setidaknya, dia tidak bisa menganggap hal-hal kecil yang terjadi dengan Nicholas Lu akhir-akhir itu tidak pernah ada. Sedikit rasa sakit di perut bagian bawah membuat Jennifer Wen tersadar dari emosi aneh ini, sepertinya bayinya juga tidak bahagia karena perpisahan ayah dan ibunya. Jennifer Wen sadar kembali, tangannya dengan erat melindungi perut bagian bawahnya, dan memaksa untuk senyum. Itu tidak masalah, bahkan jika Nicholas Lu pergi, bahkan jika semua orang pergi, dia masih memiliki bayinya, itu pasti akan tetap bersamanya. Jennifer Wen pulang sendirian, berbaring di tempat tidur, tapi mata dingin Nicholas Lu muncul di benaknya. Mereka benar-benar tidak akan memiliki hubungan apapun kali ini. Bagaimana seseorang seperti Nicholas Lu bisa mentolerir wanita seperti dia untuk terus-menerus melakukan hal sembrono? Namun, ini sudah berakhir, setidaknya, dia tidak perlu khawatir jatuh ke dalam masalah Nicholas Lu. Dia hanya perlu mempercepat kemajuan dan membuat Vino Yu memberitahunya informasi. Hanya memikirkan bagaimana membuat Vino Yu berbicara dengan cepat, ponselnya berdering. Vino Yu menelepon. Jennifer Wen, bagaimana, apakah Nicholas Lu tidur denganmu? Secara alami, Vino Yu tidak berani mengatakan apa-apa tentang Nicholas Lu, jadi ketidakpuasannya hanya bisa dilampiaskan pada Jennifer Wen. Membayangkan dirinya dihancurkan oleh Nicholas Lu lagi, dan Jennifer Wen pergi bersamanya, Vino Yu merasa sangat kesal. Jennifer Wen juga mengagumi ketebalan wajah Vino Yu, dan dia tidak tahu bagaimana bisa dengan tidak tahu malu, dia menanyakan ini pada dirinya. Vino Yu, aku hanya ingin bertanya, bisakah kamu memberitahuku apa yang ingin aku ketahui dari keluarga Wen? Jika tidak, tolong jangan ganggu aku di masa depan. Jennifer Wen memahami bahwa orang-orang seperti Vino Yu tidak dapat digunakan untuk itu. Daripada dituntun untuk menurut, dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah kamu meragukan kemampuanku? Vino Yu memiliki rasa rendah diri yang halus di dalam hatinya karena Nicholas Lu. Ketika dia mendengar ini, dia gelisah. Aku akan mencari Cherry Wen sekarang, tetapi ketika aku mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus membuat aku terkesan sebelum aku menyetujui pertukaran itu. Jennifer Wen setuju tanpa ragu-ragu. Singkatnya, biarkan Vino Yu menyelesaikan sesuatu terlebih dahulu. Adapun apa yang harus dilakukan nanti. Jennifer Wen menyipitkan matanya dan memiliki ide yang berani di benaknya. Bab 127. Sesuatu terjadi pada Nicholas Lu. Setelah Jennifer Wen beristirahat di rumah selama 2 hari, sambil menunggu kabar dari Vino Yu, dia berencana keluar untuk mencari pekerjaan. Meskipun dia masih memiliki sedikit tabungan sekarang, cukup baginya untuk memiliki makanan dan pakaian yang baik untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia memikirkan tentang pengeluaran yang sangat besar setelah anak itu lahir di masa depan, dia masih merasa bahwa dia harus keluar untuk mencari uang. Jika tidak, suatu hari bisa tidak ada uang untuk makan.
Namun, dia tidak menyangka bahwa mencari pekerjaan akan menjadi jauh lebih sulit baginya. Banyak perusahaan melihat kualifikasi sekolah menengahnya di resumenya dan tidak menginginkannya. Bahkan jika mereka kadang-kadang bertemu dengan perusahaan yang mau mencoba, mereka mengetahui tentang Jennifer Wen hamil, juga dengan tegas menolak. Setelah wawancara gagal, Jennifer Wen keluar dari perusahaan dengan frustrasi. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Nicholas Lu ketika dia pergi hari itu. Dia mengatakan bahwa dia pikir dia akan hidup dengan baik tanpa dia. Pada saat itu, Jennifer Wen cukup tidak yakin. Sekarang, dia mengerti bahwa dia terlalu lembek dalam masyarakat ini. Seringkali, pengalaman masa lalu dapat mencegah orang biasa seperti dia untuk berbalik. Jennifer Wen memikirkan semua hal sebelumnya, dan perlahan mendekati hal tebas. Pada saat itu, sebuah mobil sport yang menyala-nyala berdecit dan berhenti dengan berbahaya tidak jauh darinya. Jennifer Wen tercengang, dan bergegas mundur 2 langkah. Tepat ketika dia hendak mencaci pengemudi karena tidak memiliki penglihatan saat mengemudi, jendela mobil diturunkan. Wajah cantik Cherry Wen muncul, dan sudut mulutnya masih sedikit bangga tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir ini, Vino Yu, yang selama ini tidak menghiraukannya, tiba-tiba merasa sedikit teralihkan terhadapnya. Cherry Wen secara alami memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat menjalin hubungan baik dengannya. Selama Vino Yu mau berdamai dengannya, dengan kekuatan keluarga Yu, kekuasaan yang hilang sudah dekat akan kembali. Apa kamu sakit? Kamu hampir menabrakku barusan. Jennifer Wen menyentuh dadanya, karena tingkah berbahaya Cherry Wen barusan, detak jantungnya kacau. Sungguh orang gila yang membuatnya jijik ini selalu datang padanya. Hehe, Jennifer Wen, yang memberimu keberanian untuk membuatmu berbicara padaku seperti ini, apa menurutmu Nicholas Lu masih di belakangmu untuk mendukungmu? Dia masih terbaring di ranjang rumah sakit tanpa sadar sekarang. Mata Cherry Wen sangat beracun, dan dia melihat resume di tangan Jennifer Wen. Dia baru saja mendengar di lingkaran bahwa Nicholas Lu mengalami kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu. Dia segera mengirim seseorang untuk membantu memeriksa keberadaan Jennifer Wen. Mengetahui bahwa dia sekarang tinggal di komunitas yang bobrok dan masih mencari pekerjaan, Cherry Wen dengan cepat menebak apa yang terjadi. Itu pasti setelah kecelakaan Nicholas Lu. Dia wanita rendahan ini diusir oleh keluarga Lu. Jennifer Wen tidak lagi memiliki orang yang mendukungnya, dan menjadi sampah yang bisa dihancurkan olehnya. Apa katamu? Ketika Jennifer Wen mendengar kata-kata Nicholas Lu terbaring di ranjang rumah sakit, dia tercengang. Dia bahkan tidak mendengar kata-kata provokatif Cherry Wen. Mengapa Nicholas Lu dirawat di rumah sakit? Ketika dia pergi terakhir kali, bukankah dia masih baik-baik saja? Jennifer Wen awalnya mengira bahwa dia tidak akan pernah memiliki hubungan sedikit pun dengan Nicholas Lu di masa depan, tetapi ketika dia mendengar kabar buruk itu, hatinya secara tidak sadar masih peduli. Benar saja, kamu telah lama diusir. Nicholas Lu mengalami kecelakaan mobil. Aku tidak mengerti apa yang terjadi sekarang di rumah sakit. Namun, aku hanya tahu bahwa hari-hari baikmu telah berakhir. Penghinaan yang kamu berikan padaku sebelumnya, pasti akan mengembalikannya kepada kamu ribuan kali lipat di masa depan. Setelah berbicara, Cherry Wen mengedipkan mata ke asisten di samping, dan pria jangkung itu turun dari mobil, mendekati Jennifer Wen yang masih linglung, dan meraih pergelangan tangannya. Jennifer Wen tiba-tiba merasa terkejut. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Namun, pria jangkung yang dua lebih besar badannya dari Jennifer Wen. Berurusan dengan wanita yang lemah sama mudahnya dengan seekor ayam. Orang itu tidak berani melakukan apapun di jalan, dia hanya mengambil resume dari Jennifer Wen dan menyerahkannya kepada Cherry Wen. Cherry Wen mengambil alih dan melihatnya 2 kali, kakak, kamu benar-benar tidak jujur. Mengapa kamu tidak menulis tentang hal-hal yang pernah kamu lakukan di penjara? Aku sebagai adikmu yang baik, sudah tidak tahan lagi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menipu majikan seperti ini. Jika saatnya tiba, perusahaan mana yang ingin kamu tuju, aku harus meminta seseorang untuk memberitahu mereka, jangan sampai mereka membawa penjahat ke tempat mereka. Setelah Cherry Wen selesai berbicara, dia merobek resume dengan jijik dan melemparkannya ke tanah dengan santai. Begitu angin bertiup, resume Jennifer Wen yang disiapkan dengan hati-hati terbawa angin. Cherry Wen, kamu. Jennifer Wen tidak menyangka Cherry Wen begitu kurang kerjaan. Dia hanya ingin mencari perusahaan untuk mencari nafkah.
Dia mengganggunya sehingga dia tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri? Kenapa? Cherry Wen tersenyum, dan asisten itu masuk ke dalam mobil. Jennifer Wen, perempuan jalang sepertimu seharusnya di tingkat paling bawah masyarakat. Siapa yang membuatmu ingin menginjak kepalaku? Aku akan memberitahu kamu siapa pemenang akhir. Setelah Cherry Wen mengucapkan kata-kata ini, mobil itu melaju dengan cepat. Jennifer Wen mengawasinya pergi. Jika bukan karena dia hamil sekarang dan tidak bisa emosional atau bergerak terlalu keras, maka dia akan benar-benar ingin melepas sepatunya dan melepar ke sana. Ternyata di dunia ini ada wanita yang tidak tahu malu dan berhati-hati seperti Cherry Wen. Dia benar-benar berpandangan jauh ke depan. Jennifer Wen menelepon Vino Yu dan bertanya tentang perkembangannya baru-baru ini. Seperti yang diharapkan, demi mendapat informasi dari Cherry Wen dan Richard Wen, dia sekarang menunjukkan sikap ingin berdamai dengan Cherry Wen. Memikirkan hal ini, Jennifer Wen tidak begitu marah dengan semua tindakan Cherry Wen sekarang. Dia bangga atas kebohongan yang dibuat mereka sekarang, dan Vino Yu tidak mungkin membantunya sama sekali. Saat itu, dia menemukan kebenaran dan melepaskan kendali dari keluarga Wen. Dia ingin melihat seperti apa rupa Cherry Wen. Berpikir seperti ini, Jennifer Wen menjadi tenang dan lelah setelah mencari kerja seharian. Dia naik bus dan hendak pulang. Melihat pemandangan di luar jendela mobil, kata-kata yang baru saja dia dengar muncul di benaknya lagi. Nicholas Lu dirawat di rumah sakit, dan tidak tahu apakah itu serius atau tidak. Jennifer Wen tiba-tiba teringat bahwa ketika dia datang menemuinya hari itu, dia sepertinya sedikit mabuk. Mungkinkah setelah mereka berpisah, kecelakaan mobil terjadi karena ngebut? Memikirkan hal ini, Jennifer Wen merasa hatinya sedang dipanggang di atas api. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak peduli sama sekali, tapi sekarang dia. Ada hak apa dia bisa peduli dengan Nicholas Lu? Dia sudah mengatakan bahwa selama dia keluar dari mobil, mereka tidak ada hubungan lagi. Jika dia menyela lagi, khawatir Nicholas Lu akan semakin mengganggunya. Pikirannya berantakan. Jennifer Wen hanya merasa sangat kesal. Dia mengeluarkan ponselnya dan berhenti di nomor Nicholas Lu. Setelah memikirkannya lama, dia masih tidak menelepon. Keluarga Lu pasti akan memberinya perawatan medis terbaik. Apa yang bisa dia bantu? Dalam hal ini, jangan terlalu bawa perasaan lagi. Bab 128. Berbohong pada satu wanita. Nicholas Lu sedang berbaring di ranjang rumah sakit, mengerutkan kening. Setelah meninggalkan Jennifer Wen hari itu, napasnya tercekik, dan mobilnya melaju tanpa disadari, karena marah Nicholas Lu tidak menyadarinya. Saat melaju ke sebuah tikungan pinggiran kota, menyadarinya sudah terlambat untuk memperlambat mobil dengan kecepatan tinggi menabrak pagar pembatas sebelum sempat berhenti. Nicholas Lu menderita beberapa luka ringan dan kepalanya terbentur sedikit, meskipun dia tidak merasa perlu dirawat di rumah sakit. Namun, atas permintaan yang kuat dari kakek Lu dan ibunya, dan di bawah perintah, dia hanya bisa melakukan ini, tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, agar tidak membuat mereka khawatir. Hanya saja begitu orang sendirian, pasti akan pikir aneh-aneh. Nicholas Lu sesekali melihat wajah Jennifer Wen menggantung di benaknya. Dia memaksa dirinya untuk tidak berpikir, tapi dia tidak bisa mengendalikan reaksi otak yang paling alami. Wanita sialan itu, jika dia tahu bahwa dia telah mengalami kecelakaan mobil, dia sepertinya tidak akan khawatir, malah akan bersyukur, bukan? Lagi pula, tidak ada yang akan mengganggunya dan pria-pria brengsek itu lagi. Memikirkan hal ini, wajah Nicholas Lu kembali tidak senang. Davin datang ke rumah sakit untuk menemuinya ketika dia mendengar berita itu. Dia tidak menyangka akan melihat wajah jelek pria itu ketika dia membuka pintu. Sangat tidak nyaman. Davin mengerutkan kening. Meskipun kecelakaan Nicholas Lu tidak serius, dia pernah berada di tempat tidur selama 3 tahun, jadi dia harus lebih berhati-hati. Jangan sampai, tabrakan kecil menyebabkan perubahan apapun di kepalanya, maka semua akan hancur. Tidak. Nicholas Lu mengangkat alis. Apa menurutmu aku terlihat seserius itu? Davin menggelengkan kepalanya, baru saja hendak mengatakan sesuatu, pintu dibuka lagi, dan itu adalah Shirley Mu yang datang. Shirley Mu telah merawat Nicholas Lu akhir-akhir ini. Meskipun dia telah memintanya untuk tidak melakukan ini, dia tampaknya tidak mendengar penolakan pria itu dan tetap tinggal di rumah sakit. Hanya saja Shirley Mu dimanja sejak dia masih kecil, dan dia tidak bisa melakukan hal-hal merepotkan seperti merawat pasien. Dia sering melakukan kesalahan. Nicholas Lu tidak berdaya. Daripada mengatakan bahwa dia ada di sini untuk merawat orang, lebih baik mengatakan bahwa dia ada di sini untuk membuat masalah. Shirley.
Davin mengangguk, melihat Serlimu berjalan untuk menjaga Nicholas Lu dengan canggung. Nicholas Lu ragu-ragu untuk berbicara, wajahnya jelas menolak dan dia merasa tidak berdaya. Bagaimana mengatakannya agar Serlimu yang tidak pernah mengalami kemunduran dapat memahami bahwa sekali masalah perasaan yang telah hilang, itu tidak dapat kembali lagi? Serli, kamu harus pergi istirahat, hal-hal ini tidak cocok untukmu. Davin melihat penampilan malu Nicholas Lu dan berbicara secara aktif untuk membantunya menyelesaikan masalahnya. Dia tampak lelah. Tidak, aku harus menjaga Nicholas sendiri. Serlimu sangat bertekad. Pada saat dia mengetahui bahwa Nicholas Lu mengalami kecelakaan, dia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak dan dia tidak bisa kehilangan dia. Sejak saat itu, dia mengerti bahwa pria ini sangat penting bagi dirinya, dan ketika dia berpikir untuk kehilangan dia merasa dia tidak bisa bernapas lagi. Untungnya, kecelakaan mobil Nicholas Lu tidak serius, dan Serlimu mengambil keputusan. Dia melewatkan kesempatan untuk merawatnya dan tidak menemaninya saat dia sangat membutuhkan dirinya. Lalu kali ini, dia benar-benar tidak akan melewatkan begitu saja. Dia ingin menebusnya dengan merawatnya, Nicholas Lu pasti akan tersentuh olehnya. Davin menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melihat ke bangsal lagi, tidak ada Jennifer Wen, apakah dia tidak datang, atau... Karena penasaran di lubuk hatinya, Davin menemukan alasan, mengatakan bahwa dia membawa Nicholas Lu keluar untuk mencari udara, tetapi, begitu dia menyebutkan nama Jennifer Wen, wajah pria itu segera menjadi tidak senang. Untuk apa kamu menyebut dia? Nicholas Lu tidak pernah ingin mendengar tentang Jennifer Wen. Dia memelototinya ketika mendengar pertanyaan Davin yang terlalu dini. Davin menyentuh hidungnya. Benar saja, Nicholas Lu bukanlah seseorang yang akan takut oleh kecelakaan mobil sekecil itu. Dia sekarang seperti tong dinamit yang hampir meledak. Ini seharusnya ada hubungannya dengan Jennifer Wen. Namun, ketika dia pergi terakhir kali, bukankah dia sudah berpikir jernih isi hatinya? Apa yang dua orang ini lakukan? Davin tidak punya pilihan selain memiliki ide yang berani di dalam hatinya, dan dia mengatakan beberapa patah kata kepada Nicholas Lu, dan pergi dari sini dengan cepat. Jennifer Wen sedang di rumah. Ketika kemarin diganggu oleh Cherry Wen, tiba-tiba dia kehilangan semangat untuk mencari pekerjaan. Terutama, jika dia menemukan pekerjaan dan diganggu olehnya, itu akan lebih merepotkan. Apalagi jika keluarga Wen mengetahui tentang kehamilan, mungkin mereka akan menemukan cara untuk membahayakan bayinya. Dia tidak bisa mengajak anak itu bertualang. Berpikir, Jennifer Wen hanya beristirahat di rumah selama sehari, tetapi kemudahan yang langka tidak membuatnya senyaman yang dia bayangkan. Dalam pikirannya, bayangan Nicholas Lu terus bermunculan. Jennifer Wen memikirkan kemunculan Nicholas Lu saat pertama kali bertemu, terbaring pucat di ranjang rumah sakit, ada semacam kerentanan yang tak terbayangkan. Tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jennifer Wen juga tidak mengenal teman-teman Nicholas Lu. Satu-satunya kenalan yang mengetahui berita terkait adalah kakek Lu, tetapi dia juga tidak ingin berbicara dengan mereka. Masih berhubungan setelah bercerai, dia hanya akan dianggap merancang sesuatu di luar aturan. Sedang memikirkannya, ponsel Jennifer Wen berdering, dan ketika dia mengangkatnya, itu adalah Davin. Jennifer Wen, apakah ini nomor teleponmu? Aku Davin. Davin berpikir sejenak dan menemukan nomor telepon yang ditinggalkan oleh Jennifer Wen terakhir kali dia berkunjung. Untungnya, dia belum mengubah nomor teleponnya. Ini aku, kenapa kamu menelepon? Jennifer Wen ingat Davin, tapi dia tidak begitu akrab, itu hanya teman. Bagaimana teman Nicholas Lu bisa mendatanginya? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Nicholas Lu? Jennifer Wen tercengang dengan pikiran, apa Nicholas Lu terjadi sesuatu? Davin awalnya ingin membuat Jennifer Wen pergi ke rumah sakit untuk melihat pria itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan maju duluan. Oh. Davin menghela napas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu benar-benar peduli padanya, pergilah ke rumah sakit di pinggiran barat kota untuk menemuinya. Apa yang dikatakan Davin, Jennifer Wen tahu betul bahwa Nicholas Lu terakhir kali masuk rumah sakit, yang merupakan milik keluarga Lu. Jika tidak serius, seorang pecinta kerja seperti Nicholas Lu tidak akan pergi ke rumah sakit. Apa yang terjadi padanya? Memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Nicholas Lu, Jennifer Wen merasa cemas dan dengan cepat berdiri dan mengenakan pakaian. Davin mendengarkan nada perhatiannya. Jelas bahwa dia bingung dan sedikit malu di dalam hatinya. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, kamu akan tahu jika kamu pergi dan melihat. Dia malu untuk terus berbohong kepada seorang wanita.
Adapun apa yang terjadi setelahnya, itu hanya tergantung pada Nicholas Lu sendiri. Dia telah membantu orang itu sampai akhir. Bab 129. Bisa memberimu kesempatan. Jennifer Wen berpikir sejenak, dan memutuskan untuk pergi menemui Nicholas Lu dan melihatnya. Jika tidak ada hal besar yang terjadi padanya, barulah dia akan merasa lega. Hanya saja, memikirkan di rumah sakit ada keluarga Lu. Orang-orang keluarga Lu pasti ada di sana. Jika itu terjadi, mungkin bisa bertemu teman Nicholas Lu atau semacamnya. Jennifer Wen ragu-ragu lagi. Jika dia pergi, apakah itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu dan membuat Nicholas Lu semakin membencinya? Setelah memikirkannya, Jennifer Wen memutuskan untuk pergi ke sana setelah malam sepi dan sekedar mengintip. Waktu segera tiba larut malam. Mengenakan topeng dan kacamata hitam, Jennifer Wen tampak aneh. Saat masuk ke dalam mobil, sang sopir memandangnya beberapa kali lagi. Tampak jelas bahwa Jennifer Wen dengan pakaian aneh seperti itu dianggap sebagai orang yang mencurigakan. Pergi ke rumah sakit. Jennifer Wen menyelesaikan, tidak peduli bagaimana dia memandang dirinya sendiri, dia melihat keluar jendela. Mobil dengan cepat melaju ke rumah sakit tempat Nicholas Lu berada, karena sudah larut malam, tempat yang biasanya banyak orang juga jauh lebih sepi. Jennifer Wen mencari nomor kamar yang diberikan Davin bangsal Nicholas Lu adalah bangsal VIP, jadi lokasinya sangat jauh. Di depan pintu, Jennifer Wen menghentikan tangannya di pintu dan menarik napas dalam-dalam. Tidak tahu apakah Nicholas Lu sudah tertidur. Jika demikian, tidak apa-apa. Dia hanya melihat dan pergi. Dalam keadaan melamun, Nicholas Lu, yang baru saja keluar untuk berbicara dengan dokter, kembali, dan mengerutkan kening ketika dia melihat sosok licik di pintu. Mungkinkah ada pencuri di rumah sakit ini? Atau reporter paparazzi yang ingin membuat berita besar? Tidak peduli siapa itu, jika berani membuat berita aneh tentang dirinya, maka orang itu benar-benar tidak ingin hidup. Berpikir tentang itu, pria itu berjalan lambat dan lembut, siap untuk menangkap orang yang tidak mengetahui ketinggian langit. Jennifer Wen hendak membuka pintu, tiba-tiba tangannya ditahan. Situasi mendadak ini membuat jantungnya berdebar ketakutan, seolah jantungnya hendak melompat dari dadanya. Siapa kamu? Nicholas Lu memandang wanita yang memakai topeng dan kacamata hitam ini. Dia berpakaian sangat aneh di malam hari. Pasti tidak punya niat baik. Oleh karena itu, kekuatan di tangannya sedikit meningkat, dan Jennifer Wen tidak tahan dengan rasa sakit. Dia mengerutkan kening dan menjerit sakit. Aku. Jennifer Wen tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak menyangka Nicholas Lu ada di luar begitu kebetulan. Terlebih lagi, melihat penampilannya yang gagah, kekuatan di tangannya masih begitu kuat sehingga dia hampir membuat bekas merah di lengannya, dan dia tahu bahwa kondisinya tidak parah. Apakah dia dibohongi? Jennifer Wen sedikit marah, kata Davin dengan tidak jelas. Dia berpikir bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi pada Nicholas Lu, dan dia merasa tidak nyaman di ranjang rumah sakit sekarang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia mempermainkannya. Siapa yang mengirimmu ke sini dan apa tujuannya? Bisakah kamu memberitahuku? Nicholas Lu melihatnya tidak berbicara dan menarik lengannya ke matanya. Memangnya aku punya tujuan apa lagi, hanya lewat, menemui dokter, apa tidak boleh? Tangan Jennifer Wen yang dicengkram kuat membuatnya hampir nangis. Hanya Tuhan yang tahu seberapa kuat tenaga pria ini. Dia 100 kali lebih sehat dari dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa terlihat sekarat? Apakah kamu? Jennifer Wen. Nicholas Lu sudah kehabisan kesabaran dan berencana memanggil penjaga keamanan untuk membawanya keluar untuk interogasi yang baik. Tetapi ketika dia mendengar teriakan kesakitan, dia mengerutkan kening. Suara ini terlalu familiar. Lalu kenapa? Melihat Jennifer Wen telah terbuka, dia menyerahkan diri, melepas kacamata hitam dari wajahnya dengan tangan yang lain, memperlihatkan mata yang bersinar air, cepat singkirkan tanganmu. Nicholas Lu mendengus dingin, melepaskan tangannya, membuka pintu, masuk. Dia pasti punya tujuan datang ke sini pada malam hari. Tidak, aku pergi sekarang. Jennifer Wen tidak ingin berada di ruangan yang sama dengan pria yang berbahaya ini lagi, karena sekarang sudah tahu bahwa tidak ada yang terjadi padanya, dia tidak perlu tinggal lagi. Ingin pergi. Nicholas Lu menghalangi jalan Jennifer Wen dan memandangnya dengan merendahkan. Apakah kamu ingin aku memaksa kamu masuk, atau masuk sendiri? Suara pria itu berat, dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jennifer Wen terkejut, berpikir sejenak, atau berjalan sendiri. Maksud Nicholas Lu sudah jelas, jika dia tidak patuh, dia pasti akan dilempar.
Melihat bahwa dia tidak menentang pikirannya sendiri, ekspresi Nicholas Lu melunak sedikit. Mengapa kamu di sini? Jennifer Wen sedikit tersipu. Apakah dia mengatakan bahwa dia tahu dia di rumah sakit dan khawatir, jadi dia datang mengunjunginya? Jika kamu mengatakan ini, pasti akan dicemooh. Hanya, lewat saja. Jennifer Wen membuang muka, hanya rona merah yang tidak wajar di wajahnya yang mengkhianati pikiran aslinya. Nicholas Lu terhibur dengan penampilannya yang canggung. Hanya lewat? Dia datangi ke tempat seperti ini di malam dan bilang hanya lewat. Dia benar tidak bisa berbohong. Kenapa, kamu datang menemuiku? Peduli denganku? Nicholas Lu duduk dengan anggun, menatap wanita di depannya. Dia hanya mengenakan jaket biasa, topeng besar di wajah kecil, dan hanya sepasang mata indah yang terlihat seperti rusa yang membangkitkan cinta. Siapa yang peduli padamu? Jennifer Wen menyangkal tanpa berpikir, dia tidak ingin dianggap oleh Nicholas Lu sebagai wanita yang banyak modus. Hari ini, awalnya ini hanya kecelakaan, dan dia tidak akan pernah masuk ke dalam hidupnya lagi tanpa izin. Tidak peduli, lalu untuk apa kamu ke sini? Nicholas Lu melihat mulutnya yang kaku, mengulurkan tangannya, dan menarik Jennifer Wen langsung ke pelukannya. Jennifer Wen menjerit. Dia tidak menyangka asteris Nicholas Lu begitu berani. Dan lagi dia kehilangan keseimbangan, jadi dia duduk langsung di pangkuan pria itu. Suhu tubuh yang panas menyelimuti dirinya melalui pakaian, dan wajah Jennifer Wen memerah, seperti apel matang. Kamu lepaskan aku? Jennifer Wen ketakutan dan mulai memberontak, tetapi semakin berontak, dia semakin merasa ada yang tidak beres. Nicholas Lu menempel di telinganya, apakah kamu sedang menggodaku? Jennifer Wen ketakutan dan tidak berani bergerak lagi. Untuk waktu yang lama, tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi udara ambigu beredar dalam keheningan. Nicholas Lu merasakan bau samar di tubuh Jennifer Wen, tidak kuat, tapi bau yang membuatnya merasa sangat nyaman, yang sepertinya menghapus kebosanan baru-baru ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika aku turun dari mobilmu, tidak ingin bertemu aku lagi? Kalau begitu, biarkan aku pergi. Jennifer Wen buru-buru dengan Nicholas Lu bersikap keras, tapi hanya bisa melembutkan suaranya, berharap bisa meyakinkannya. Dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Jika seseorang melihatnya, apa yang akan mereka katakan? Nicholas Lu mengerutkan kening. Sekarang, selama kamu tidak bertemu pria lain, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Aku tidak pernah melakukan apapun dengan pria lain, hari itu, aku hanya... Kecurigaan Nicholas Lu terhadapnya membuat Jennifer Wen tidak bisa menahan diri dan ingin menjelaskan dengan jelas. Bab 130. Bayar harganya. Hanya apa? Nicholas Lu memintanya untuk melanjutkan. Jennifer Wen menarik napas dalam-dalam, aku melakukannya untuk tujuanku sendiri. Dia tidak bersalah, jika bukan karena untuk mendapat bukti, untuk menemukan keberadaan ibunya, bagaimana dia bisa terlibat dengan Vino Yu? Tujuan apa? Nicholas Lu jelas tidak puas dengan retorika seperti itu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jennifer Wen menarik napas dalam-dalam. Dia menatap mata Nicholas Lu yang dalam, dan bahkan melupakan postur ambigu kedua orang itu saat ini. Jika aku mengatakannya, apakah kamu akan percaya? Nicholas Lu mengerutkan kening sedikit tanpa terlihat, dan kemudian dia ingat bahwa dia selalu mencibir perkataan Jennifer Wen. Dia tidak pernah mendengarnya dengan baik, apalagi mempercayainya. Dari pikiran yang tidak bisa dijelaskan, dia mengangguk, aku akan percaya jika kamu mengatakannya. Jennifer Wen tersenyum, jika aku mengatakan bahwa orang yang memukul kamu saat itu bukanlah aku, melainkan Cherry Wen. Hari itu adalah ulang tahunku yang ke-18, dan dia dan keluargaku berbohong kepadaku untuk mengenakan gaun itu dan membiarkan aku mengemudi. Keluarkan mobil itu untuk jalan-jalan, apa kamu percaya? Jennifer Wen tidak tahu bagaimana, melihat mata itu, dia mengatakan segalanya. Mungkin Nicholas Lu tidak akan mempercayainya, tetapi setidaknya, dia memiliki hati nurani yang bersih. Nicholas Lu terdiam sesaat, topik itu sangat mengejutkan sehingga lengan yang membuatnya berhenti pada Jennifer Wen sedikit mengendur. Jennifer Wen memperhatikan ini dan tersenyum pada dirinya sendiri. Tampaknya dia masih berpikir terlalu baik. Nicholas Lu sangat tertutup tentang hal-hal tahun ini. Bagaimana dia bisa bersedia mendengarkan sela-sela masa lalu? Berpikir, dia bangkit, tetapi Nicholas Lu memegangi lengannya. Duduk. Suara pria itu agak serak. Bahkan baginya, sebagai korban, sulit mencerna kebenaran kejadian tersebut. Maksudmu, orang yang menabrakku adalah Cherry Wen?
Pernyataan seperti itu sangat tidak masuk akal. Jika ditempatkan pada orang lain, Nicholas Lu hanya akan mencibir. Namun, ia memahami semua yang diderita Jennifer Wen di keluarga Wen, dan bukan tidak mungkin hal itu terjadi padanya. Namun, masih sulit untuk menerima, bagaimanapun juga, jika yang dikatakan Jennifer Wen benar, maka itu akan menjadi skandal. Pada awalnya, karena keluarga Lu membenci perilakunya yang menyebabkan masalah dan melarikan diri, dia dengan sengaja mencari seseorang untuk melewati hubungan itu. Masuk akal bahwa mengemudi dengan mobil biasa tidak akan dihukum seberat itu. Jennifer Wen memandangi ekspresi Nicholas Lu yang gelap dan tak terduga. Dia tidak tahu apakah Nicholas Lu akan mempercayainya, tapi dia berharap Nicholas Lu percaya. Nicholas Lu bertemu dengan mata Jennifer Wen. Di matanya, ada harapan yang samar, yang merupakan ekspresi yang mendambakan kepercayaan. Nicholas Lu bukanlah orang yang berhati lembut, tetapi melihat Jennifer Wen saat ini, hatinya sakit. Aku bersedia mempercayai kamu dalam masalah ini. Aku akan mencari seseorang untuk menyelidiki dan membuktikan kamu tidak bersalah. Nicholas Lu mengatakan kata demi kata. Jennifer Wen tiba-tiba merasa sakit di dadanya. Dia mengira Nicholas Lu tidak akan mempercayainya sampai dia membalikkan kasusnya. Sekarang, kata-katanya yang sederhana membuatnya merasa bingung. Bagi Jennifer Wen, hal paling berharga di dunia ini adalah kepercayaan. Aku sudah mencari bukti. Tidak lama lagi aku bisa membalikkan kasus ini. Jennifer Wen berkata, tiba-tiba merasa bahwa masa depan lebih cerah. Selama bukti dapat dipertukarkan dari Vino Yu, maka dia dapat menghilangkan tuntutan tersebut, dan masa depannya tidak akan selalu tertutup bayang-bayang. Mencari bukti. Mungkinkah kamu ingin mengandalkan Vino Yu? Nicholas Lu sangat pintar, setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti. Vino Yu adalah mantan tunangan Cherry Wen Asteris, hubungan keduanya bukan biasa. Ini memang cara yang baik untuk memulainya. Tapi, memikirkan inisiatif Jennifer Wen untuk mencium Vino Yu hari itu, wajah Nicholas Lu masih terlihat tidak bagus. Iya. Jennifer Wen mengangguk, tetapi Nicholas Lu tiba-tiba mencubit dagunya. Siapa yang membuatmu berpikir cara seperti ini? Untuk mengungkapkan yang disebut kebenaran, apakah kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan pria seperti itu? Tentu saja tidak, tapi pengorbanan yang diperlukan itu sepadan. Jennifer Wen berkata dengan tidak yakin, tidak mungkin dia mengkhianatinya, tetapi untuk memancing Vino Yu, beberapa pengorbanan dapat ditoleransi. Aku tidak izinkan. Nicholas Lu memikirkan pemandangan itu, wajahnya menjadi gelap. Dia bahkan ingin menggunakan trik dirinya untuk membingungkan Vino Yu. Dia benar-benar cukup berani. Jika pria itu jahat dan menggunakan beberapa cara yang memalukan, wanita ini bahkan tidak tahu sedang cari mati sendiri. Vino Yu, seorang playboy yang berada di lapangan, trik apa yang dia gunakan selalu berada di ujung jarinya. Tidak, aku harus menemukan kebenarannya. Kepala keras kepala Jennifer Wen juga muncul, terutama karena ini adalah cara terbaik yang bisa dia pikirkan, dan dia tidak bisa menyerah begitu saja. Aku berkata tidak boleh, ya tidak boleh. Nicholas Lu memandangnya tanpa sedikit pun kompromi, aku akan membantu kamu dalam hal ini, tetapi kamu tidak bisa bertindak gegabah. Jennifer Wen tidak bisa melawan perkataannya, sedikit merasa putus asa, tapi Nicholas Lu harus memberinya jaminan, jadi dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Melihat bahwa dia tidak memaksa lagi, Nicholas Lu meringkuk di sudut bibirnya dan mencium bibirnya yang basah. Jennifer Wen terkejut dan ingin melawan, tetapi pria itu meraih punggungnya dan benar-benar tidak bisa bergerak. Hanya saja kali ini, gerakan Nicholas Lu sangat lembut, tanpa dominasi dan predasi yang mencekik seperti biasa, lembut seperti bulu, yang tanpa disadari meluluhkan perasaan perlawanan Jennifer Wen. Saat ciuman itu berakhir, Jennifer Wen terengah-engah, semakin tersipu. Dia ingin bertanya kepada Nicholas Lu mengapa dia tiba-tiba menciumnya, tetapi dia tidak bertanya, dia takut dia akan mendapatkan jawaban yang tidak ingin dia dengar. Ini sudah larut malam, aku akan kembali. Jennifer Wen berdiri, mencoba meninggalkan tempat yang memalukan ini. Nicholas Lu berpikir sejenak, tunggu di sini, aku akan meminta Jordian untuk mengantarmu pulang. Jennifer Wen awalnya ingin menolak, tetapi Nicholas Lu bersikeras, ini sudah larut, atau kamu tetap tinggal? Membiarkan Jennifer Wen seorang wanita keluar dan naik mobil sendirian, dia tidak bisa tenang. Jennifer Wen terkejut. Saat itu malam dan belum ada seorang pun di sana. Jika Nicholas Lu benar-benar memintanya untuk tinggal, siapa yang tahu dia akan bertemu siapa? Aku akan menunggu Jordian datang.
Jennifer Wen lembut, Nicholas Lu puas, dan memanggil Jordian. Tidak lama kemudian, Jordian datang dan masuk ke bangsal untuk menemui Jennifer Wen. Dia sedikit terkejut, tapi dia merasa masuk akal. Kirim dia pulang, jika sudah tiba, telepon aku. Nicholas Lu memperhatikan Jennifer Wen mengikuti Jordian dengan patuh dan pergi, lalu berdiri dari sofa, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Jennifer Wen. Jika Jennifer Wen benar-benar hanya kambing hitam yang digunakan oleh keluarga Wen, maka Richard Wen harus membayar penipuannya.